Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Nah, pada tutorial kali ini saya akan bahas bagaimana cara menjalankan rumus fungsi logika if di Microsoft Excel ya. Fungsi ini biasanya digunakan untuk menghasilkan nilai tertentu berdasarkan logical test seperti ini ya. Artinya, apabila ekspresi ini benar ya, logical test ini benar, maka perintah value if true akan dilaksanakan. Begitu juga sebaliknya, apabila ekspresi logikalnya salah, maka value if false akan dilaksanakan ya. Nah, itu contoh bunyi rumus fungsi logika if. Nah, bagaimana cara praktek rumus logika if? Di sini saya sudah siapkan sebuah soal ya. Di sini ada dua buah tabel. Soal pertama dan di sini ada soal yang kedua ya. Logical if itu terdapat dua bentuk logikal ya. Pertama, ada rumus fungsi if dengan satu syarat dan satu tujuan. Maksudnya ada satu syarat dengan satu tujuan. Itu if yang pertama. Yang kedua, ada beberapa persyaratan dengan beberapa tujuan seperti ini ya. Nah, ini kedua-duanya sama-sama rumus fungsi logika if ya. Jadi di sini satu syarat untuk satu buah tujuan, sementara di sini ada beberapa syarat dengan beberapa tujuan ya. Nah, bagaimana cara melaksanakan rumus if seperti ini? Baiklah, langsung saja kita praktekkan cara penggunaan rumus fungsi if ya. Pertama, di sini saya sudah siapkan sebuah soal yaitu tentang kelas masuk, biaya masuk dan lokasi tribun. Di mana jika kita ingin mengisi biaya masuk, di sini ada narasi soalnya ya. Bunyi soalnya seperti ini. Jika kelas masuk sama dengan 1 ya, maka biaya masuknya adalah 50.000. Yang kedua, jika kelas masuk sama dengan 2, maka biaya masuknya adalah 30.000. Jadi kita akan mengisi biaya masuk ini dengan satu syarat ya, dengan satu syarat dan satu hasil ya, satu tujuan. Jika kodenya 1, maka akan tampil di sini nilainya 50.000. Selain itu akan tampil 30.000 ya. Baik, bagaimana cara pengetikan rumusnya? Pertama, silakan teman-teman ketik sama dengan if ya. Kemudian buka kurung. Selanjutnya, silakan teman-teman pilih logical test. Nah, logical test di sini adalah kelas masuk ya. Kelas masuk sesuai dengan narasi soal. Selanjutnya, pilih sama dengan 1. Ini sesuai dengan narasi ya. Jika kelas masuk sama dengan 1, maka untuk value if true yaitu 50 ya. Jika kelas masuk sama dengan 1, maka biaya masuknya adalah 50.000. Ya. Selanjutnya, selain itu, maka kita ketik untuk value if false ya, yaitu selain itu hasilnya adalah 30.000. Tutup kurung, enter. Di sini dihasilkan hasil biaya masuk adalah 50.000. Kenapa? Karena kelas masuk kodenya adalah 1. Jika kita ganti kodenya 2, maka di sini akan tampil 30.000. Nah, ini untuk rumus logika if dengan satu syarat dan satu hasil tujuannya ya. Jadi syaratnya apabila 1, maka hasilnya 50.000. Jika syaratnya 2, maka hasilnya adalah 30.000. Ini untuk rumus logika if yang pertama ya. Nah, bagaimana seandainya rumus logika if yang kedua dalam bentuk teks ya seperti ini untuk mengisi lokasi tribun ya. Jika kelas masuk sama dengan 1, maka lokasi tribunnya adalah barat. Selain itu hasilnya adalah timur ya. Nah, di sini silakan teman-teman ketik kembali sama dengan if ya. Selanjutnya buka kurung. Sorot posisi logical test kita yaitu kelas masuk. Kemudian sama dengan 1 sesuai bunyi narasi ya. Kemudian maka hasilnya adalah lokasi tribun barat. Nah, karena barat dan timur ini adalah teks ya, maka dalam pengetikan hasil teman-teman silakan awali dan akhiri kutip 2 untuk barat dan timur ya, seperti ini. Barat. Selain itu hasil false-nya atau value if false-nya adalah timur. Kutip 2 timur. Nah, seperti ini. Ya. Artinya apabila kode kelas masuknya sama dengan 1, maka lokasi tribun kita adalah barat. Dan selain itu hasilnya akan tampil timur. Kalau sudah enter, maka di sini akan tampil hasilnya barat. Kenapa hasilnya tribun barat? Karena di sini kodenya 1.
Apabila teman-teman ganti dengan kode 2, maka akan tampil hasilnya. Untuk biaya masuknya 30.000 dan lokasi tribunnya adalah timur. Ya. Nah, seperti itu cara pengetikan rumus logika if yang pertama. Ya. Nah, di sini apabila teman-teman telah berhasil mencari rumus seperti ini, teman-teman bisa copy paste dengan cara tarik di posisi sudut kanan sel, ada tanda plus seperti ini. Teman-teman bisa copy seperti ini. Nah, secara otomatis semua hasilnya akan tampil. Ya. Baik itu untuk logical if ya, yang pertama. Ya. Selanjutnya, ada cara lain dalam pengetikan rumus logical test seperti ini. Ya. Kalau tadi mungkin kita ketik 50.000 dan 30.000. Ya. Apakah bisa kita gunakan cara lain? Ya. Nah, di sini ada satu cara lain selain dari cara yang pertama tadi, yaitu kita siapkan data 50.000 dan 30.000-nya ya di sini. Jadi artinya nanti kita tidak perlu lagi ketik 50.000 dan 30.000. Kita bisa langsung sorot posisi hasil dua ini ya. Nah, bagaimana caranya? Baik, kita hapus dulu hasil yang pertama dan kedua ini. Untuk poin pertamanya sama ya, seperti tadi, yaitu sama dengan if buka kurung sorot logical test, kemudian sama dengan 1 ya. Selanjutnya untuk hasil, teman-teman bisa klik posisi hasil di sini. Ya, untuk hasil pertama. Selain itu, untuk logical if false, teman-teman bisa sorot untuk nilai berikutnya. Ya, nilai hasil yang lain ya. Kalau sudah enter. Nah, di sini juga bisa kita lihat hasilnya juga tampil seperti ini. Namun, jika teman-teman gunakan dengan cara yang kedua ini kalau kita copy, mungkin hasilnya agak sedikit berbeda ya, 0 semua. Kenapa? Karena sel ini belum kita jadikan sel absolut ya. Nah, bagaimana cara menjadikan data ini yang tadinya data relatif menjadi data sel absolut ya? Caranya seperti ini. Kita edit kembali ya, tekan F2. Nah, ketika teman-teman sorot data logical test yang pertama, hasil yang pertama ya, teman-teman tekan F4 untuk menjadikan data relatif ini menjadi data absolut ya. Baru koma, selanjutnya klik kembali untuk logical test yang keduanya, hasil yang keduanya ya. Sama seperti yang awal tadi, tekan F4 ya. Di sini akan tampil posisi data absolut dengan kode simbol dolar ya. Nah, ini artinya tadi data relatif menjadi data absolut ya. Kalau sudah tutup kurung enter, maka hasil akan didapatkan seperti ini dan rumus bisa di copy seperti cara yang pertama tadi ya. Nah, ini rumus logical if yang pertama dengan dua cara ya, dengan dua cara. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke rumus if yang kedua, yaitu beberapa syarat dengan beberapa hasil atau tujuan ya. Nah, di sini ada golongan. Di sini saya contohkan ada golongan 2A, 2B dan 2C. Kemudian untuk gaji pegawainya ada 1 juta, kemudian 2B 1.250.000 dan yang ketiganya ada gaji untuk golongan 2C 1.500.000. Nah, bagaimana cara pengetikan rumusnya? Ya, perhatikan. Untuk pertama, teman-teman bisa ketik seperti rumus logical if yang pertama tadi ya, yaitu ketik sama dengan if buka kurung sorot posisi logical testnya. Ini dia ya. Sama dengan 2A. Nah, teman-teman harus ingat 2A ini adalah dalam bentuk teks. Jika dalam bentuk teks harus diketik awal dan akhir menggunakan kutip 2. Seperti ini. Nah, ya. Kita ikutin huruf kecil ya. Seperti ini. Oke. Baik, ulangi ya. Jika logical test yang pertama atau jika golongan sama dengan 2A, maka nah, ini hasil yang pertama ya. Maka hasilnya adalah 1 juta rupiah. Ketik 1 juta seperti ini. Nah, ya. Ini untuk yang pertama. Jika golongan sama dengan 2A, maka hasil gajinya adalah 1 juta. Selanjutnya, karena di sini masih ada logical test yang kedua, ya, yaitu untuk hasil 2B, maka teman-teman silahkan ulangi kembali rumus yang ini tadi, yang seperti ini, ya. Namun nanti 2A teman-teman ganti dengan 2B.
dan 1 juta teman-teman ganti dengan 1.250.000. Bagaimana caranya? Baik, perhatikan. Boleh teman-teman ketik ulang if, ya, if buka kurung sorot logical test yang tadi, kemudian sama dengan, nah kalau tadi kita ketik 2A, sekarang kita ketik hasilnya yaitu 2B, ya. Ketik 2B. Ya. Nah, untuk hasil 2B adalah 1.250.000. Jadi teman-teman silakan ketik 1.250.000. Nah, ini untuk hasil yang kedua, ya. Nah, bagaimana untuk hasil yang ketiga, ya, untuk 2C? Teman-teman tinggal ketikkan hasil akhirnya saja, tidak perlu mengulangi rumus if, ya. Karena rumus if itu apabila logical testnya ada 3, maka if-nya ada 2. Apabila logical testnya ada 2, seperti soal pertama tadi, if-nya cukup 1. Ya. Nah, jadi karena di sini logical test kita ada 3, maka if-nya cukup 2 seperti ini. Dan untuk hasil akhir, tinggal teman-teman ketik 1.500.000. Kalau sudah tutup kurung, enter. Nah, sorry. Di sini tadi ada kekurangan tanda kurung, ya, karena kita if-nya ada 2, ya. Jadi teman-teman silakan tambah kurung 1 lagi. Nah, seperti ini, ya. Oke, enter. Nah, di sini didapatkan hasilnya 1 juta. Kenapa? Karena kodenya adalah 2A. Jika teman-teman ganti dengan 2B, maka hasilnya akan berubah menjadi 1.250.000. Demikian juga kalau teman-teman ganti 2C. Ya, maka akan didapatkan hasilnya 1.500.000, ya. Nah, di sini untuk logical test, ya, yang rumusnya itu dengan beberapa syarat dan beberapa hasil atau tujuan, ya. Itu. Ini saya tampilkan. Ini satu komponen. Kita kasih warna merah. Ini satu komponen. Satu bunyi narasi soal, ya. Kita kasih warna biru, boleh. Yang terakhir tetap warna hitam. Nah, seperti ini, ya. Jadi artinya ini untuk logical test yang pertama, ini untuk logical test yang kedua, dan ini untuk hasil pengecualian terakhir, logical test yang ketiga. Nah, seperti itu dalam pengetikan rumus logical if jika persyaratannya lebih dari 1, ya. Dan berikutnya, di sini ada satu contoh lagi, ya, yang mungkin rumusnya juga lebih dari satu persyaratan, dengan lebih dari satu hasil, ya. Namun di sini ada tambahan lagi, yaitu dari gaji. Nah, bagaimana untuk menjalankan rumus seperti ini, ya? Di sini sebelum kita mendapatkan hasil ini, sebentar, ya. Di sini saya copy dulu. Di sini saya copy contoh satu hasil dulu, ya, karena rumus yang terakhir ini harus ada hasil di gaji pegawai, ya. Nah, seperti ini. Baik, di sini ada soal berikutnya, ya. Juga sama seperti tadi, yaitu rumus logical if dengan lebih dari satu syarat dan lebih dari satu hasil, ya. Berbeda-beda hasil, ya. Di sini ada rumus, ya, narasi soalnya seperti ini. Jika golongan 2A, maka kita mendapatkan hasil potongan gajinya 10%, ya, dari gaji. Jika 2B mendapatkan potongan 15% dari gaji. Dan jika 2C mendapatkan potongan 20% dari gaji. Nah, ini ada tambahan sedikit, ya. Di ujung narasi soal ada kata dari gaji. Nah, di sini maksudnya adalah hasilnya nanti akan dikalikan gaji pegawai, ya. Nah, kalau ada rumus soal seperti ini, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya. Baik, teman-teman silakan simak, ya. Pertama, ketik sama dengan if, sama seperti tadi, ya. Nah, sama dengan if, logical test, buka kurung, ya, sorot golongan. Sama, ya, nih golongan. Sorot golongan sama dengan 2A. Maaf, ini adalah teks, ya, jadi diawali dan diakhiri kutip 2. Ya. Ulangi, jika golongan atau logical test yang pertama ini sama dengan 2A, maka akan mendapatkan potongan sebesar 10%.
Untuk 2A potongannya 10%. Berikutnya untuk logical test yang kedua. Jika, ulangi lagi rumus if-nya, jika, buka kurung, sorot lagi logical test, ya, jika golongannya sama dengan 2B, ya, maka potongannya adalah 15%. Dan selain itu adalah potongannya 20%. Karena di sini ada 2 if, maka tutup kurungnya 2. 1, 2. Nah, selesai. Selanjutnya untuk narasi terakhirnya dari gaji. Dari gaji artinya hasil dari 2A 10%, 2B 15%, dan 2C tadi 20%. Hasil ini kita kalikan sorot posisi gaji. Jadi di akhir ini kita tambahkan kali gaji. Artinya hasil akhir nanti didapat dari sini. Apabila gajinya sesuai dengan golongan 2A, maka golongan 2A akan dipotong 10%. Ya, akan mendapatkan potongan tunjangan 10%. Apabila 2B gaji posisi di sini, maka akan mendapatkan tunjangan sebesar 15%. Begitu juga selanjutnya, jika gajinya untuk 2C, ya, maka dia akan mendapatkan potongan sebesar 20%. Ya. Kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman enter. Dan lihat hasilnya, karena di sini adalah 2C dengan gaji 15 juta, ya, maaf 1.500.000, ya, maka dia mendapatkan potongan sebesar 300.000 karena 20%, ya. Nah, di sini saya tampilkan kembali rumusnya supaya teman-teman lebih mudah dalam memahaminya seperti ini. Nah, ini, ya, ini adalah rumus logical if untuk beberapa persyaratan dengan beberapa tujuan, dan hasilnya itu dikalikan untuk posisi tertentu seperti ini, dikalikan gaji, gitu ya. Nah, baik, seperti itu pembahasan rumus logical if kita kali ini. Baiklah, mudah-mudahan tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa silakan like and subscribe dan share ke teman-teman lain. Mudah-mudahan tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.